Kok goyang-goyang ya? Tapi kok nggak ada apa-apa? Mbak Siva kenapa? Aku merasakan ada aura hitam di sekitar tempat ini. Pasti makhluk itu sedang mengancam Mbak Siva. Mbak Siva! Pergi kamu! Kami tidak mengganggu kamu. Jadi tolong, jangan ganggu kami! Kembali ke alammu! Ah! Ah! Siva? Siva? Siva! Doakan aku gimana? Untunglah kandungan Ibu Siva baik-baik saja. Alhamdulillah. Ibu, Bapak tolong dijaga ya untuk kandungannya Bu Siva. Karena kandungannya masih rawan untuk keguguran. Jadi harus dijaga baik-baik ya. Iya dok, makasih dok. Kalau gitu saya permisi ya. Dokter, makasih. Makasih dokter. Sayang, kamu kenapa sih? Mas, aku lihat penampakan mas. Aku takut. Penampakan apa sih maksud kamu? Kamu lihat setan gitu? Setan tuh nggak ada sayang. Mas, aku lihat sendiri penampakan itu mas. Dia mau celakain aku. Beneran, kalau kamu gak percaya kamu tanya aja sama Roy. Syifa, ini tuh salah kamu sendiri. Udah tahu lagi hamil, ngapain sih keluyuran malam? Lagian kalau mau pergi tuh bawa gunting, bawa peniti gitu dong. Jadi makhluk gaib itu nggak nempel sama kamu. Iya, ibu juga sudah capek kasih tahu dia. Siva, kalau kamu masih betah jadi menantuku, ikutin apa yang saya bilang sama kamu. Mbak, saya mau pesan mie rebusnya satu seperti biasa. Oh iya. Pokoknya Ki Jamrong, saya minta Ki Jamrong bikin supaya Syifa seolah-olah melanggar pantangan orang hamil. Supaya ibu saya tuh percaya. Ada apa ya? Enggak apa-apa Mbak. Perempuan ini sangat jahat, penuh aura hitam. Mbak, saya cuma mau ingetin, kadang harta benda bisa menggelapkan mata hati seseorang. Permisi. Sepertinya dia tahu apa yang mau saya lakuin. Indra, tolong kasih tahu istrimu itu. Dia kan lagi hamil, pakai peniti kek, pakai bangle kek, itu namanya tolak bala. Kan aku udah sering bilang sama ibu, aku nggak percaya sama tahayul kayak gitu. Lagian juga nggak baik bu. Indra, bayi yang di dalam kandungan istrimu itu darahnya masih suci, masih wangi. Kamu tahu nggak? Makhluk-makhluk halus itu seneng dengan darah-darah yang baunya wangi. Bandel banget sih. Percayanya kayak gitu-gituan aja sih. Oke deh, tok. Perasaan tadi ada ngetok pintu. Kok mati lampu sih? Aku merinding. Aduh, gue mendingan masuk deh.
Kok mati lampu? Handphone gue. Ini ada apa sih sebenarnya? Mas Indra. Mas, kenapa Mas? Kenapa Indra? Kenapa jadi begini? Bu, aku nggak tahu Bu, tadi kayak ada yang nempel di badan aku Bu. Heh, lihat kamu ya. Gara-gara ulah kamu itu, anakku jadi begini. Bu, Ibu kenapa nyalain Siva sih? Ini semua kan bukan salah Siva. Indra, kamu masih saja belain ini anak. Hah? Kalau Ibu mau marah-marah terus kayak gini Bu, aku capek dengernya. Ya udah, Ibu marah-marah nggak apa-apa deh. Tapi kita pindah rumah. Lebih baik kita kontrak rumah aja. Apa kamu bilang? Gara-gara perempuan ini, jadi kamu mau tega meninggalkan ibu sendiri. Aku ini ibu kandungmu, Indra. Maaf ya, Ibu aku marah-marah terus sama kamu. Ya udah kita sabar ya, kasihan Ibu. Ricky, kamu tuh kemana aja sih? Kok akhir-akhir ini kamu susah banget dihubungin? Maaf sayang, HP aku rusak. Kayaknya harus beli yang baru deh. Ya ampun, cuma masalah kayak gitu doang, kenapa nggak ngomong sama aku? Kan kita langsung ke mall, bisa aku bayarin. Jangan sayang, aku kan cowok. Masa cowok dibeliin HP sama ceweknya? Apa kata orang? Ya ampun, sayang, nggak usah kamu pikirin kata orang. Nanti kan kalau kita udah nikah, kan kamu yang ngasih aku uang, kamu yang nafkahin aku, ya kan? Oke, sekarang kapan kita beli handphonenya? Sekarang juga boleh. Oke, yuk. Ayo. Sayang, nanti aku akan beliin kamu handphone yang model terbaru. Asik. Jadi trendy banget. Iya Pak, ini Roy juga mau pulang. Motornya Roy kan masih diservis di bengkel. Dia bisa. Bener ya sayang? Iya dong, aku. Sorry. Ikut. Oh jangan berisik. Sebentar lagi, kamu dan bayi kamu akan aku kirim ke neraka. Sekecil apapun kejahatan manusia, pasti akan mendapatkan balasannya. Hei, ngomong apa kamu? Udah Ricky, nggak usah didengerin. Ayo. Roy, kata kamu ada yang mau jahatin aku ya? Siapa orangnya? Maaf Mbak Siva, aku nggak bisa kasih tahu siapa orangnya. Aku cuma lihat dengan mata batinku. Aku cuma minta Mbak Siva hati-hati aja. Ya emang sih Roy, belakangan ini banyak terjadi hal-hal aneh di rumah. Roy, tolongin aku dong. Aku pengen hidup aku lebih tenang lagi. Dan aku bisa ngelahirin dengan selamat. Mbak Siva banyak doa aja. Dan jangan takut. Karena kalau kita takut, makhluk gaib akan semakin mendekat. Hei, kamu ya, suami capek-capek kerja di toko, kamu malah sama laki-laki lain. Iya Bu, ini Roy teman saya. Dia cuma mau bilang aku harus hati-hati Bu. Halah, alasan saja kamu. Masuk! Masuk! Iya Bu. Pulang kamu. Pulang! Saya permisi. Masih tinggal di rumahku saja? Kamu sudah berani deket-deket sama laki-laki lain. Bagaimana kalau kamu ngontrak? Aku juga nggak habis pikir ya. Kenapa anakku dulu mau nikah sama kamu? Bu, Ibu salah paham sama aku. Sudah, jangan ngelak lagi. Tuh,
Kamu juga nggak mendengarkan apa yang saya suruh. Kamu nggak pakai peniti, nggak pakai jarum. Nanti kalau balak datang bagaimana? Bu, itu tahayul, cuma mitos doang, Bu. Terserah, kamu mau percaya atau tidak, terserah. Aku akan mengusir makhluk halus itu dengan caraku sendiri. Ngerti? Kak Widya, mau sampai kapan sih ngambilin nuduh di toko terus? Apaan sih kamu? Udah deh kak, kakak nggak usah bohong. Aku tuh yang pegang buku di sini. Jadi aku tahu kalau ada duit yang hilang atau ada duit yang kurang. Dan selama ini kakak yang ngambil kan? Heh, jangan mentang-mentang kamu disuruh ibu pegang keuangan toko, terus kamu bisa marah-marah sama aku. Mendingan kamu urusin aja tuh istri kamu. Kak, pokoknya kalau sampai kakak ngambilin duit toko terus, lihat aja. Ntar aku bilangin sama ibu. Awas aja ya, kalau kamu berani ngomong sama ibu, aku akan bikin perhitungan sama kamu. Silakan aja. Awas ya. Berani-beraninya tuh anak. Ki, gimana caranya supaya Indra dan istrinya itu cepat pergi dari rumah, Ki? Saya nggak mau ibu saya dipengaruhi terus sama Indra. Bunga ini sudah aku kasih jampe-jampe. Taburkan di sekitar tempat yang biasa dilalui Indra dan istrinya. Memangnya gunanya bunga ini untuk apa, Ki? Bunga itu bisa mengundang makhluk gaib yang akan membantu kamu. Biar Indra dan istrinya tidak betah di rumah. Indra, uang toko itu semakin lama semakin habis. Pasti kamu yang mencuri kan? Ayo ngaku. Indra nggak pernah nyuri duit toko, Bu. Yang ada juga dia nih yang ngambilin duit toko. Kok kamu malah nuduh aku? Yang jaga toko kan Indra, Bu. Ya Indra lah pencurinya. Sudah Widya, ibu akan mencari tahu sendiri kalau benar-benar kamu pencurinya. Kita lihat aja, Bu. Kebenaran pasti akan terungkap. Indra, kamu mau kemana? Ibu belum selesai bicara. Tuh kan, Bu. Makin kelihatan banget nih anak nggak ada sopan santunnya sama ibu sendiri. Itu pasti ulahnya Syifa. Seandainya Syifa itu tidak terlanjur hamil, saya sudah suruh Indra itu menceraikannya, Widya. Kayak aku udah nggak betah deh di rumah ini. Kenapa, Mas? Ya nggak tahu, aku udah nggak betah aja. Terus juga kayak di kamar tuh sekarang hawanya kayak lebih panas gitu. Kamu mau nggak sih kita nyari kontrakan aja? Iya juga sih. Belakangan ini aku ngerasa ada hal-hal aneh di sini. Kenapa ya, Mas? Ya aku nggak peduli lah mau ada apa-apa. Cuman maksud aku ya kita pindah aja. Ya udah deh. Ini dia tempatnya, Kak. Kalian bisa lihat-lihat aja dulu. Kalau emang kalian udah cocok, kita bisa dealin berapa harga sewanya. Kamu mau lihat-lihat dulu? Ya udah deh, aku lihat dulu ya. Iya. Siapa itu? Lucu banget. Pasti anak tetangga deh. Dek, kamu lagi main apa? Astagfirullahaladzim. Iya, kakak lagi hamil. Lepasin! Tolong, Mas! Tolong, Mas! Syifa. Dia ditabrak dah. Syifa. Syifa, kamu kenapa sih? Kamu ngapain di sini? Nggak tahu, Mas. Tadi aku lihat anak kecil terus tangan aku ditarik. Astagfirullahaladzim. Syifa, kenapa kamu bisa sampai sini? Ini kan sumur tua yang dalam banget. Untung kamu nggak jatuh ke dalam sini. Mendingan kita pergi dari sini. Soalnya di sekitar sini masih banyak kuburan yang aktif. Ya udah, Syifa. Kita pulang sekarang ya. Ayo, Mas, aku takut. Ayo kita pulang. Ayo buruan kita pulang, Mas. Iya, kita pulang sekarang ya.
Siva, kamu kenapa? Siva, kita ke rumah. Ayo, kita ke dokter sekarang ya. Ayo, sayang. Sakit. Sakit, Mas. Sakit. Iya, ya, sabar ya. Kenapa, Mas? Tunggu deh, kita nabrak kucing deh. Aku pernah dengar kalau kita nabrak kucing, kalau kita nggak selamatin mayatnya, kita bisa kena apes. Enggak usah. Aku sakit, Mas. Gak kuat, aku sakit. Sebentar. Mana kucing? Ya. Enggak, aku pasti salah lihat nih. Ada apa sih, Mas? Enggak apa-apa. Kita harus pergi dari sini. Kembalilah, Daun Putih. Kembalilah. Kamu lihat saja apa yang akan terjadi. Yang pasti, dia akan kritis. Dia menginginkan sekali seorang anak. Ambilkan anak bayi untuk dia. Saya akan memberikan bayi itu. Asal Syifa dan Indra cepat mati. Aku ingin dia bisa menyingkirkan dia. Apa? Kamu melihat hantu? Iya, Bu. Bener kan kata ibu? Syifa itu nggak pernah nurut apa yang dibilang ibu. Harus bawa peniti, harus bawa jarum. Itu namanya tolak bala. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan kandungannya, terus cucuku ada apa-apa, gimana? Aku harus bicara sama makhluk iblis ini. Aku nggak mau sampai dia ganggu bayi aku. Makhluk iblis! Di mana kamu? Keluar! Makhluk iblis, keluar! Mas Indra lagi ngapain di sini? Roy, tadi aku lihat penampakan. Mas, perempuan gaun putih. Iya tadi aku lihat perempuan. Dia pakai gaun putih, terus mukanya nyeremin. Ya aku bingung mau dia apa. Dia menginginkan seorang bayi. Bisa jadi janin dalam kandungannya Mbak Syifa. Sosok itu juga merupakan sosok yang sama yang pernah mengganggu Mbak Syifa. Tunggu, Roy. Berarti dia mau ganggu anak aku. Sepertinya ada yang berniat jahat dengan kalian. Tolong jaga Mbak Syifa baik-baik. Roy, gini. Aku kayaknya mesti pulang sekarang. Tapi sebelumnya aku mau minta tolong sama kamu, Roy. Apa, Mas? Kamu bisa ngebantuin aku untuk usir makhluk jahat itu. Aku coba, Mas. Oke, aku mohon, Roy. Syifa, buka pintunya! Syifa! Syifa! Bu, ada apa, Bu? Ini Syifa ada di dalam. Pintunya nggak bisa dibuka. Mbak Syifa! Syifa, buka pintunya! Syifa! 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 Buka pintunya! Roy, kayaknya kita harus dobrak pintu deh. 3. Syifa! Mbak Syifa! Syifa!
Siva, ini aku, Siva. Mas. Siva, kamu kenapa? Aku digangguin lagi, Mas. Aku takut. Roy, makasih ya udah mau datang. Iya, Mas. Kak, kenalin ini Roy. Ngapain kamu di sini? Jadi Roy ini dia bakalan bantuin kita buat ngusir arwah-arwah yang selama ini ganggu rumah kita, Kak. Mas, yang penting Mas Indra harus tetap waspada. Apalagi Mas harus tetap jagain Mbak Siva yang lagi hamil. Kalau gitu aku pamit dulu ya, Mas. Sekali lagi makasih, Roy. Iya, Mas. Sama-sama. Mbak. Bunga itu bisa mengundang makhluk gaib yang akan membantu kamu biar Indra dan istrinya tidak betah di rumah. Gak salah lagi. Orang ini yang mau mencelakai Mbak Siva. Tapi buat apa? Aku harus cari tahu. Aku permisi. Hati, Roy. Benar kata Ki Jambrong, Roy bisa jadi penghalang. Aku mesti singkirkan Roy dulu supaya aku lebih leluasa melenyapkan Indra dan Syifa. Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba saya merinding begini? Dengan puasa alam semesta, pergi kamu! Pak, Papa nggak apa-apa, Pak. Nah, Roy, tadi itu apa? Kenapa makhluk gaib mengganggu kita terus, Roy? Mungkin dia tahu aku mau membantu Mbak Siva. Makanya dia mau mencelakakan aku atau keluarga aku, Pak. Pak, Papa jaga diri baik-baik ya. Roy mau temuin orang jahat itu dulu. Kita duduk di sini. Yuk. Widya, bagaimana kalau kita segera menikah? Menikah? Ya. Kamu serius? Ya aku serius lah. Nikah kan bukan untuk main-main. Aku itu udah cinta mati sama kamu. Aku gak mau kehilangan kamu, ya. Iya, aku mau. Memang cuman ada kamu di dalam hati aku. Makasih. Tapi tolong ya, kalau kita itu sudah menikah, kamu kasih modal untuk aku usaha. Biar nanti aku yang kerja. Iya. Perempuan bodoh. Padahal aku cuma mau harta kamu doang. Kenapa aku jadi penasaran nih sama mereka? Apa rencana mereka? Ayo kamu! Lepas, Riki! Berisik kamu! Riki!
Ternyata Ricky punya riak jahat dengan Widya. Ricky, Ya. kayaknya ada yang ngikutin kita deh. Siapa tuh? Itu si Roy. Aduh, gimana dong? Heh, saya ingetin sama kamu ya, nggak usah ikut campur urusan orang. Apa kamu kurang kapok tadi malam kamu celaka? Hah? Kau pikir aku kan takut dengan semua ancaman kamu? Aku tahu, kamu yang menjadi penyebab semua ini. Aku tahu semua rencana kamu. Jadi kalau kamu tetap melanjutkan kejahatan kamu, aku akan beberkan semuanya di hadapan keluarga kamu. Jangan kurang ajar kamu ya. Lebih baik kamu bertobat sekarang. Mulai kurang ajar lu ya. Pergi lo. Udah. Indra! Kemana anak ini? Indra! Oh, mungkin dia ada di kamar. Siva! Siva! Bangun, Siva. Siva, bangun. Tolong. Tolong jangan mendekat. Tolong. Kamu, aku kenalin sama ibu aku ya. Iya sayang. Tolong. Bu, kenapa sih Bu? Ada apa, Bu? Ada hantu. Bu, ini pasti ulahnya Syifa. Syifa kan sering ibu omelin. Dia pasti nggak senang hati. Dia pasti main dukun tuh, Bu. Dasar itu menantu durhaka. Makanya Bu, usir aja Indra sama Syifa dari sini. Kalau ibu cuma mengharapkan cucu, aku juga bisa kok kasih. Karena sebentar lagi aku akan menikah sama Ricky. Iya, Tante. Alhamdulillah ya Mas, baik kita baik-baik aja. Ya, alhamdulillah. Makanya ibunya harus jaga kesehatan supaya anaknya sama ibunya sehat terus. Mbak, Mas. Kamu kenapa? Tadi aku habis digebukin sama cowoknya Mbak Widya. Kamu habis digebukin sama cowoknya Mbak Widya? Roy, sebenarnya apa yang terjadi? Coba kamu ceritain. Kok bisa sih Roy, kenapa? Belakangan ini aku sering dapat penglihatan dengan mata batinku kalau Mbak Widya sama cowoknya itu berusaha untuk mencelakai Mbak Siva. Jadi aku berusaha untuk mencari pembuktiannya. Tunggu deh, jadi maksud kamu gini Roy. Maksud kamu selama ini yang mau nyelakain Siva itu kakakku sendiri? Iya, itu kalau menurut mata batinku. Makanya aku perlu bukti. Aku bisa kayak gitu ya, tapi kamu nggak apa-apa kan Roy? Gak apa-apa kok Mbak. Ini Mbak Widya nggak bisa dibiarin ya. Harus diberhentiin. Iya. Maafin aku ya Roy ya. Gara-gara masalah aku kamu jadi kayak gini. Iya Roy, aku juga minta maaf ya. Kakakku udah keterlaluan banget sama kamu. Gak apa-apa kok Mas, Mbak. Sekarang kamu ajak istri kamu keluar dari rumah ini. Ibu tidak mau melihat Siva lagi di rumah ini. Kenapa ibu ngomong kayak gitu? Kamu masih nanya, gara-gara ulah kamu, hantu-hantu itu berkeliaran di rumah ini. Bu, berhenti Bu. Aku yakin banget nih. Ini semua pasti gara-gara tahayulnya ibu itu kan. Yang dimana orang hamil itu harus pakai peniti, harus pakai gunting, iya? Itu memang benar, karena ibu juga sudah mengalami. Ya udah oke. Kalau emang ibu mau aku keluar dari rumah ini, aku akan angkat kaki dari rumah ini. Biar ibu puas. Dan kamu ingat, mulai hari ini, jangan kamu kerja lagi di toko itu. Keluar! Sukses saya pakai jasa dukun untuk menakut-nakuti keluarga ini. Kalau Syifa sama Indra sudah pergi, semakin mudah bagi saya untuk merebut semuanya. Ini akibatnya kamu nggak dengar kata papa. Sudah berapa kali papa bilang, jangan campuri urusan orang lain.
Jangan tolong orang kalau nyawa kamu terancam. Pak, yang penting kan Roy udah selamat, Pak. Sekarang masalahnya bukan cuma kamu yang jadi sasaran. Papa juga dapat teror dari makhluk gaib. Papa lebih khawatir sama kamu, Roy. Ada hal mistis yang membuat Papa takut kamu dalam bahaya. Maksud Papa? Tulisan di kamar mandi itu siapa yang bikin? Apa kamu tahu? Widya. Apa benar itu perbuatan Widya? Widya siapa? Mulai sekarang kita harus belajar mandiri ya. Iya mas juga ya mulai sekarang harus cari kerja. Soalnya kan udah nggak kerja lagi di tokonya ibu. Mas, kenapa perasaan aku nggak enak ya? Udah gak ada apa-apa kok. Itu cuma angin doang, ya. Iya udah. Yaudah kita masuk ya. Ini Ki, sebagai tanda terima kasih saya. Karena Ki Jambrong sudah membantu untuk mengusir Indra dan Syifa dari rumah ibu saya. Tapi tugas belum selesai sampai di sini Ki. Sebelum Syifa dan Indra lenyap dari muka bumi ini. Kamu tidak usah khawatir. Sampai sekarang pun, Indra dan Syifa diikuti terus oleh makhluk gaib yang akan mengganggu mereka. Bagus Ki. Saya ingin mereka cepat celaka. Yang penting, kamu harus ingat dengan syaratnya. Soal bayi itu, bayi yang ada di perut Syifa akan saya serahkan Ki. Tapi awas, kalau sampai bayi itu tidak kamu serahkan, maka nyawa kamu yang akan jadi gantinya. Syifa! Astagfirullahaladzim. Syifa, bacain doa apa aja. Bacain dia doa. Syifa masuk. Syifa masuk. Syifa! Syifa! Syifa buka Syifa! Jangan pergi! Pergi jangan! Jangan ganggu anakku! Aku harus telepon Roy. Halo Roy. Roy, tolongin aku Roy. Tolongin aku, Syifa digangguin lagi sama makhluk halus Roy. Ya kamu datang sini sekarang ya. Jadi Pak Hasan menuduh anak saya mencelakai si Roy. Saya tidak menuduh, Bu. Tapi saya kasih tahu Bu Wardi kalau Widya sudah mencelakai anak saya Roy. Dan saya punya buktinya. Bapak ada buktinya, tapi tidak ada saksinya kan? Memang gak ada saksi. Tapi saya percaya anak saya Roy. Gak mungkin bohongin saya. Anak saya juga tidak mungkin bohong sama saya. Dan lagi apa keuntungannya? Widya marah sama Roy. Karena Roy tahu bahwa Widya punya maksud jahat untuk mencelakai Syifa. Pak Hasan jangan mengarang cerita. Tahu apa Pak Hasan tentang anak saya? Saya memang gak tahu apa-apa.
Tapi anak saya Roy punya kelebihan bisa melihat yang tidak dimiliki orang lain. Oke, kalau begitu saya harus ketemu Syifa dengan Indra. Lepaskan dia. Kamu nggak berhak atas bayi itu. Pergi. Syifa. Syifa. Makasih ya. Ya Mas. Untung ada kamu di sini. Makasih ya. Indra, Syifa. Aduh, kamu nggak apa-apa ya, Nak? Papa ngapain di sini, Pak? Bu, ibu kok bisa ada di sini? Ibu tahu dari mana aku ngontrak di sini? Ibu tadi tanya-tanya teman kamu. Nggak apa-apa kan kamu? Nggak apa-apa, Bu. Roy, Papa mau buktiin ke Bu Warti kalau anaknya Widya bener-bener mau celakain kamu. Pak, tapi kan Roy udah bilang, Pak. Papa nggak usah ikut campur. Nanti Papa malah kena, Pak. Sekarang begini, siapa yang bisa membuktikan kalau Widya itu jahat sama Syifa? Kalau saya nggak percaya, Ibu pasti mikirnya ini sebuah terjadi karena Mbak Syifa melanggar apa yang Ibu minta. Mbak Syifa benar. Itu cuma mitos, Bu. Ini semua terjadi karena ada yang niat jahat sama Mas Indra dan Mbak Syifa. di mana buktinya? Nih sayang, mulai sekarang kamu jadi asisten aku di toko ini ya. Jadi kamu yang ngurus semua keuangan. Supaya nanti kita bisa nyimpen buat modal nikah kita nanti ya. Dasar cewek bodoh. Siapa juga yang mau nikah sama kamu? Gampang banget nih cewek gue kibulin. Yang penting gue bisa kaya. Bener ya kata kamu? Ternyata jahat anak ini. Nanti kalau bisnis aku udah jalan, aku jalanin bisnis aku ya. Tapi sayang, modalnya masih kurang. Ternyata yang kamu kasih kemarin tuh masih kurang. Nanti kamu bantuin lagi ya modalnya ya. Loh, emangnya kamu butuh berapa? Mungkin 300 sampai 500 jutaan. Ya udah, gini aja sayang. Kalau nanti kurang, aku akan usahain untuk jual rumah ya. Yuk. Bu, mau kemana Bu? Biarin ya, biar dilabrak sekalian sama ibu gue. Hei, apa-apaan kamu? Ternyata kamu ya yang dian keladinya di sini. Bu, aku tulus cinta sama Widya Bu. Hei, jangan bohong. Aku tahu sekali tampang laki-laki seperti kamu. Kamu mau memeras anak saya kan? Pergi kamu, pergi. Ibu jangan kayak gitu dong, Bu. Bu, Ricky itu punya bisnis yang prospeknya bagus. Jadi wajar aja kalau aku dukung dia kan, Bu. Widya, kamu jangan mau cinta kamu itu dibutakan dengan laki-laki seperti ini. Pergi kamu, pergi. Ricky, Ibu kenapa sih kayak gini, Bu? Keluar, keluar. Bu, Ibu tuh salah paham, Bu. Ibu harusnya percaya sama aku daripada sama Syifa sama Indra. Sudah, jangan banyak bicara. Sekarang ibu sudah nggak mau percaya lagi sama kamu. Jadi selama ini perbuatanmu begini ya. Tapi Bu, Ibu tuh salah, Bu. Sudah, keluar kamu, keluar. Ternyata kamu jahat sama ibu. Ini semua gara-gara orang tiga itu. Lihat aja, aku akan bikin perhitungan sama mereka. Saya minta bantuan. Saya ingin kamu mencelakai Syifa dan Indra. Dan setelah anaknya dia lahir, kamu bisa mengambil dia. Saya mohon.
Alhamdulillah ya, anak kita sehat. Ya Mas, alhamdulillah bayi kita udah lahir. Iya, normal lagi. Mas, itu apa? Sebentar ya, aku lihat dulu. Suster. Bayi aku. Dokter. Siva, bayi kita nggak ada, Siva. Mas, bayi kita Dokter. Pak. Dok, Ya? bayi saya nggak ada. Loh, kok bisa? Astagfirullahaladzim, tadi saya taruh di sana bayi Bapak. Tapi sekarang bayi saya nggak ada, bayi saya hilang. Tapi tadi saya taruh di sana, Pak. Terus gimana dong, Dok? Siapa yang ngambil bayi aku, Mas? Yaudah kita tenang ya. Kita tenang dulu. Bayi kita pasti nggak kemana-mana. Untuk aku. Iya, nanti akan aku berikan padamu. Tapi setelah urusanku selesai. Apa? Kamu tetap paksa ibu untuk tanda tangan surat hibah harta ini? Hah? Itu terserah ibu. Kalau ibu mau cucu ibu itu dimiliki dengan roh gaib. Tega-teganya kamu, Lydia. Bayi itu ponakanmu sendiri. Aku nggak peduli. Yang aku peduli adalah harta, bukan keponakan, Bu. Kurang ajar kamu, Lydia. Otakmu ini sudah kemasukan roh jahat. Ngerti? Terserah ibu lah. Kamu kenapa menangis? Kenapa? Anak kamu hilang ya? Jadi kamu sedih kayak gitu. Kak, dari mana kakak tahu? Jelas saya tahu. Kamu mau anak kamu kembali? Kamu suruh ibu tanda tangani surat hibah harta ke aku. Jadi ini semua kelakuan kakak? Iya? Kamu pukul aku? Pukul aja! Kalau kamu mau bayi kamu kenapa-napa. Aku mau anakku. Gimana? Ibu mau tanda tangan apa enggak? Atau ibu lebih memilih cucu ibu dimiliki dengan roh gaib? Lydia, secepatnya bayi itu bawa kemari. Tidak, sebelum ibu tanda tangan. Busuk ada kamu, Lydia. Kamu tega ngasih anak aku ke makhluk gaib. Ayo Bu, cepat. Ibu tidak akan tanda tangan surat ini. Baik, berarti bayi itu tidak akan kembali. Kak! Gawat. Mbak Widya mau menumbalkan bayinya Mbak Siva. Saya udah tidak perlu lagi dengan bayi ini. Kamu ambil aja. Tapi kamu hancurkan dan kamu musnahkan semua keluarga saya. Biar mereka tahu kalau saya itu tidak macam-macam. Mbak Widya, kembalikan bayi itu. Tinggalkan bayi itu. Kembali ke alammu. Api kembali ke api, tanah kembali ke tanah, air kembali ke air. Alam semesta mendukungku. Pergi! Mbak,
Serahkan bayi itu. Saya nggak akan menyerahkan bayi ini sebelum tua bangka itu menandatangani semua surat kuasa hartanya. Pikiran Mbak sudah dirasuki oleh orang jahat, Mbak. Dia itu ibu kandung Mbak sendiri. Mbak gak pantas untuk ngomong seperti itu. Saya nggak peduli. Saya nggak mau pokoknya. Mbak, serahkan bayi itu, Mbak. Mbak, sini kembalikan. Enggak. Kalau kamu tetap memaksa, bayi ini saya akan lempar ke sana. Pergi kamu, pergi! Kita akan menikah, Ricky. Bayi ini jaminannya. Maksud kamu? Kita akan bawa bayi ini ke rumah dan suruh mereka untuk menjual tanah dan rumah itu. Kalau mereka nggak mau, kita lenyapkan bayi ini di depan mereka. Kamu udah gak waras. Kamu dengan apa sih? Memangnya kamu nggak mau menikah sama aku, hah? Perempuan ini udah kehilangan akal sehat. Tapi nggak apa-apa, yang penting aku dapat uang. Ya udah terserah kamu. Sekarang kita buktikan kalau kita bisa, kita juga bisa nekat. Ibu nggak ada pilihan lain. Ibu harus tanda tangan itu segera. Atau ibu mau bayi ini aku bikin nggak bernafas lagi. Kamu sudah tidak waras ya? Kakak tuh keterlaluan. Kelewatan. Jangan buang waktu. Cepat tanda tangan di surat itu. Ayo, Bu. Ibu tunggu apa lagi sih, Bu? Baiklah, Ibu akan tanda tangani. Bu, jangan. Mbak, jangan, Mbak. Ambil nih bayinya. Setelah ini, kalian semua keluar di rumah sini. Puas. Terlaluan gak? Sayang, kita kaya, sayang. Iya sayang, kita kaya. Ada cek, ada uang. Kita bisa beli rumah, beli apa aja sayang. Sayang, kamu tunggu dulu sini ya. Aku masuk dulu, aku sakit perut. Jaga baik-baik ya. Ricky, tunggu! Ricky! Dasar kamu laki-laki keparat! Ricky! Dasar laki-laki pembohong. Tega-teganya diambil semua uang aku. Sekarang aku miskin, aku gak punya uang. Ini uang aku. Akhirnya aku banyak uang lagi. Aku kaya lagi. Mbak Widya. Kamu mau ngambil uang aku ya? Hah? Jangan, ini uang aku. Kembaliin uang aku. Kembaliin! Kasihan Mbak Widya. Gara-gara dia bersekutu sama makhluk gaib, dia jadi nggak waras. Mbak Widya. Di mana uang aku? Di mana? Kembalikan uang aku, kembalikan. Aku
nggak mau miskin. Kembalikan uang aku, tolong. Kembalikan uang aku. Di mana hartaku, Diva? Kembalikan aku, nggak mau miskin. Aku nggak mau miskin. Aku nggak mau miskin.